Shalom, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, saya atas nama Dorcas Dupi Atawiawu dan ada teman saya Ellen Sanak. Di sini kami akan menjelaskan misi ke suku Vandal dalam konteks historis dan perkembangan. Bangsa Vandal adalah suku Jerman Timur yang datang ke Kekaisaran Romawi pada abad ke-5, menciptakan sebuah negara di Afrika Utara berpusat di kota Kartago. Bangsa ini kemungkinan telah memberikan namanya kepada daerah Andalusia yang aslinya bernama Vandalusia. Kemudian bahasa Arab Enlis di selatan Spanyol, di mana mereka menetap sementara sebelum menyebar ke Afrika. Misi ke suku Vandal atau yang juga dikenal sebagai suku Jerman Timur melibatkan migrasi dan penduduk wilayah Romawi di masa lampau. Suku Vandal dikenal karena penyerbu dan menjarah kota Roma pada tahun 455 dan perbuatan mereka menyebabkan nama Vandal digunakan untuk merujuk pada tindakan perusahaan. Elaborasi atau suku Vandal adalah salah satu suku Jerman Timur yang dikenal karena perannya dalam sejarah Kekaisaran Romawi. Mereka melakukan migrasi dari wilayah Baltik ke wilayah Romawi, menyebabkan tekanan pada Kekaisaran dan pada akhirnya berperan dalam kejatuhan Romawi Barat. Yang kedua, migrasi dan pendudukan. Suku Vandal bersama dengan suku Jerman lainnya melakukan migrasi ke wilayah Romawi termasuk Galilea atau Prancis, Spanyol dan Afrika Utara. Mereka menjarah dan menyerbu wilayah-wilayah tersebut, menyebabkan kehancuran dan kekacauan. Dan yang ketiga adalah penjarahan Roma. Peristiwa penjarahan Roma oleh suku Vandal pada tahun 455 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah mereka. Meskipun tidak sekejam yang dibayangkan, penjarahan ini menyebabkan reputasi buruk untuk suku Vandal dan menjadi simbol perusakan. Yang keempat, pengaruh terhadap Kekaisaran Romawi. Migrasi dan serangan suku Vandal bersama dengan suku Jerman lainnya menjadi salah satu faktor penting dalam kemunduran dan kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat. Yang kelima, kerajaan Vandal di Afrika. Setelah menaklukkan Afrika Utara, suku Vandal mendirikan kerajaan yang berpusat di Kartago. Kerajaan ini kemudian dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 534. Misi ke suku Vandal penting untuk melihat konteks interaksi mereka dengan kekuatan-kekuatan lain pada masanya, terutama Kekaisaran Romawi. Istilah misi di sini tidak selalu merujuk pada misi keagamaan dalam pengertian modern, tetapi lebih kepada interaksi yang memiliki tujuan tertentu, baik politik, diplomatik, maupun militer. Asal-usul dan migrasi suku Vandal. Yang pertama, suku Vandal berasal dari wilayah yang dikenal sebagai Polandia. Mereka adalah bagian dari kelompok suku Jerman. Yang kedua, suku Jerman Timur. Yang kedua, migrasi. Pada tahun kedua Masehi, mereka mulai berpindah ke selatan dan barat, berinteraksi dan terkadang berkonflik dengan Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-5 Masehi, di bawah kepemimpinan Raja Gunderic, mereka menemukan sungai Rhine yang membeku 406 Masehi. Bersama suku Alan dan Suebi memasuki wilayah Romawi. Yang ketiga, perjalanan ke Afrika Utara. Setelah melalui gaul Prancis modern dan Hispania, semenanjung Iberia sekitar tahun 429 Masehi, di bawah kepemimpinan Raja Genseric, suku Vandal menyebarkan Selat Gibraltar dan menginvasi
menginvasi Afrika Utara, wilayah yang kaya dan penting bagi Kekaisaran Romawi Barat. Yang berikut interaksi dengan Kekaisaran Romawi. Interaksi antara suku Vandal dan Kekaisaran Romawi lebih sering berupa konflik militer dan negosiasi politik daripada misi, dalam arti damai atau keagamaan di awal-awal kedatangan mereka. Yang pertama ada invasi dan penaklukan. Kedatangan Vandal di Afrika Utara bukanlah sebuah misi persahabatan, mereka datang sebagai kekuatan penakluk. Mereka berhasil merebut kota-kota penting seperti Hipporegius pada tahun 431 Masehi dan akhirnya Karthago pada tahun 439 Masehi yang menjadi ibu kota kerajaan Vandal. Yang berikut ada pembentukan kerajaan Vandal. Di bawah Genseric, suku Vandal membangun kerajaan yang kuat dan merdeka di Afrika Utara. Mereka menguasai wilayah yang kaya akan sumber daya, termasuk produksi gandum dan penting bagi Roma. Yang berikut ada serangan dan penjajahan Roma pada tahun 455 Masehi. Salah satu peristiwa penting terkenal yang melibatkan Vandal adalah penjarahan kota Roma pada tahun 455 Masehi. Meskipun ada negosiasi dengan Paus Leo I yang berhasil mencegah pembakaran kota dan pembunuhan massal, penjarahan tersebut tetap menjadi simbol persaudaraan dengan menyebabkan munculnya istilah vandalisme. Yang berikut aspek misi dalam interaksi. Meskipun kemunculan awal Vandal bersifat invasif, dalam perkembangannya terdapat aspek-aspek interaksi yang dapat dianggap sebagai misi dalam konteks yang lebih luas. Yang pertama, diplomasi dan negosiasi. Setelah pembangunan kerajaan, Vandal berinteraksi dengan Kekaisaran Romawi melalui diplomasi dan negosiasi. Mereka membuat perjanjian meskipun seringkali dilanggar oleh kedua pihak. Misalnya ada upaya yang mengatur status wilayah dan hubungan kekuasaan. Yang berikut peran agama. Suku Vandal menganut agama Kristen Arianisme yang berada dengan kekristenan Nisea yang dominan di Kekaisaran Romawi. Ini menjadi sumber ketegangan dan juga interaksi. Para pemimpin agama Arya dari Vandal berinteraksi dengan otoritas agama di wilayah yang mereka kuasai, termasuk populasi Kristen Nisea lokal. Meskipun ini seringkali diwarnai diskriminasi, ada bentuk interaksi dan pengelolaan pemberdayaan keyakinan. Bisa dikatakan ada semacam misi internal untuk mempertahankan dan menyebarkan keyakinan Aryan di wilayah kekuasaan mereka. Yang berikut ada perdagangan dan pertukaran budaya. Meskipun sering terjadi konflik, ada juga periode di mana perdagangan dan pertukaran budaya terjadi antara wilayah yang dikuasai Vandal dan wilayah Romawi lainnya. Ini bisa dianggap sebagai bentuk misi ekonomi dan sosial meskipun terbatas karena ketidakstabilan politik. Kerajaan yang berikut ada Kerajaan Vandal. Kerajaan Vandal di Afrika Utara akhirnya ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi Timur di bagian Bizantium di bawah kepemimpinan Jenderal Belisarius pada tahun 534 Masehi. Dengan demikian, misi atau interaksi Vandal dengan dunia Romawi berakhir dengan penaklukan dan asimilasi sebagai besar populasi Vandal. Suku Vandal Silingi tidak pergi jauh dari tempat tinggal di Silesia, sekarang Polandia, sementara suku Hasdingi
mendiami wilayah pegunungan Sudetan. Suku Hasdingi diundang ke Dacia oleh bangsa Romawi sebagai sekutu selama perang Markomanik pada tahun 161 sampai 180 Masehi. Tetapi setelah konflik, mereka tampaknya telah menyebabkan lebih banyak masalah bagi Roma daripada memberikan bantuan. Sumber-sumber yang sulit dan sedikit yang ditulis Jacobsen berperan di sini karena menurut The History karya Pater de Patrician, bangsa Vandal adalah suku Marcus Aurelius, sementara menurut Eutropius mereka adalah musuhnya. Sejarawan Cassius Dio lahir 185 sampai 235 Masehi melaporkan bahwa mereka bukan sekutu melainkan hanya petani dan federasi Roma yang pada tahun 171 Masehi diizinkan. Sumber-sumber yang sulit dan sedikit yang ditulis Jacobsen berperan di sini karena menurut The History karya Pater de Patrician, bangsa Vandal adalah sekutu Marcus Aurelius, sementara menurut Eutropius mereka adalah musuhnya. Sewajarnya Cassius Dio lahir 155 sampai 235 Masehi melaporkan bahwa bukan sekutu melainkan hanya petani dan federasi Roma yang pada 171 Masehi diizinkan tinggal di Dacia di bawah kekuasaan raja-raja mereka, Raus dan Raptus. Oleh karena itu, meskipun masih belum jelas seperti apa hubungan mereka dengan Roma pada awalnya, mereka secara bertahap terlibat dalam permusuhan dengan Roma. Pada tahun 270 Masehi, mereka melakukan serangan rutin di wilayah Romawi, dan pada tahun 271 Masehi, pukul mundur dikalahkan oleh Kaisar Aurelian. Memerintah tahun 270 sampai 275 Masehi. Namun sebelum itu mereka adalah sekutu Romawi dan seperti suku Goth berfungsi di militer. Aurelian memukul mundur mereka ke seberang sungai Danube dalam History of the Goths. Jordanes menulis. Suku Vandal pada dasarnya adalah petani yang menata tanah mereka, biasanya di lembah sungai, sehingga membentuk desa melingkar. Mereka mencari nafkah dengan merawat tanaman dan memelihara hewan untuk disembelih dan juga melalui perdagangan. Jacobsen menulis rumah-rumahnya terdiri dari 1 atau 2 kamar dengan dinding dari kayu atau anyaman yang dilapisi tanah liat. Suku Vandal juga merupakan pengrajin. Di antara kerajinan tersebut, pandai besi senjata sangat dihormati. Mereka juga terampil dalam membuat perhiasan, keramik, dan menenun. Mereka diperintah oleh seorang raja atau 2 raja yang mungkin memiliki kekuasaan yang sama dan tampaknya memiliki kelas bangsawan atas. Jacobsen mencatat bahwa mereka terkenal karena keterampilan mereka dalam menunggang kuda dan bahwa perang penting adalah merawat kuda untuk berperang. Bangsa Vandal digambarkan oleh sumber-sumber kuno sebagai orang-orang yang tinggi, berambut pirang dan rupawan. Meskipun kehidupan rumah tangga dan struktur sosial mereka disebutkan, penekanan utamanya seringkali adalah pada kebrutalan mereka dalam berperang. Kaisar Roma Probus memerintah pada tahun 276 sampai 282 Masehi, mengalahkan mereka 2 kali pada tahun
277 atau 278 Masehi. Mengalahkan mereka 2 kali dan membunuh banyak orang karena mereka tidak mau berperilaku sesuai dengan perjanjian damai atau karena mereka tidak mau berhenti berperang. Mereka yang selamat dan menyerah dimasukkan ke dalam pasukan Romawi dan dikirim ke Inggris Romawi. 1 menit. Itu kesimpulan yang tadi. Yang berikut kesimpulan. Misi ke suku Vandal bukanlah istilah yang tepat untuk menggambarkan kedatangan awal mereka di wilayah Romawi, yang lebih bersifat invasi dan penaklukan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, interaksi mereka dengan Kekaisaran Romawi dan populasi di wilayah kekuasaan mereka mencakup aspek diplomasi, pengelolaan perbedaan agama yang dapat dilihat sebagai misi internal, dan perdagangan terbatas. Memahami konteks sejarah dan berbagai bentuk interaksi ini memberikan gambaran yang lebih akurat dan tentang hubungan antara suku Vandal dan Romawi pada masanya. Sumber-sumber sejarah utama seperti karya Procopius de Bello Vandalico dan penulis sejarah lainnya menjadi penting untuk memahami periode ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Shalom.